Haleluya, salam bagi kita semua. Hari ini kita akan berjumpa kembali dalam program rohani kita, kebenaran yang memerdekakan kita. Mari saudaraku, sekarang kita siapkan hati kita buka hati kita untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Dan juga nanti akan kita mendengarkan sabda firman Tuhan yang juga akan memberkati kita semua. Kita angkat suatu pujian kita, Saat Ku Masuk ke Dalam Hadirat-Mu Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Saudaraku yang terkasih, apapun setiap persoalan masalah kita, walau satu persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan, ini mengingatkan bagi kita semua, jadikanlah hidup kita menjadi hidup yang cukup berharga di mata Tuhan. Apapun setiap persoalan masalah kita, jangan kau tinggalkan Yesus dalam hidupmu. Tetaplah buka hatimu untuk kita selalu masuk ke dalam hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukurku, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Dengan syukur, sebab Tuhan baik. Ku bawa
limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebagai korban syukur-Mu Tuhan, kami sembah Engkau Yesus. Engkau Allah kami yang hidup. Biar setiap hidup kami hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Apapun setiap pelanggaran, dosa, kesalahan kami, ampuni dosa kami Tuhan. Pelihara kehidupan kami, pulihkan hidup kami. Biar sebagai ucapan korban syukur kami kepadamu, kami datang kepadamu Tuhan untuk membuka hati kami. Siapa kami Tuhan? Mari saudaraku yang terkasih, muliakan nama Dia, sembah nama Dia, agungkan nama Dia. Oh Yesus, kami sembah Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau Yesus. Haleluya. Kau Allah kami yang kudus, muliakanlah nama-Mu, kami bersyukur. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, biarlah kami selalu ada dalam hadirat-Mu, kami muliakan Engkau. Ajari kami untuk menyembah-Mu, pelihara hidup kami Yesus, jamah kami Tuhan, urapi kami ya Bapa. Glory, Kau Allah kami yang hidup, berbaru hidup kami Bapa, pulihkan kami Tuhan. Kami sembah Kau Yesus, kami muliakan Kau Tuhan. Haleluya. Kau Allah kami yang hidup. Biar setiap kekaguman kami kepadamu Tuhan, hidup kami tetap Kau pelihara. Hanya Engkaulah Allah yang kami sembah. Engkaulah Allah yang hidup, yang kami selalu mengagumi dalam hidup kami. Engkau Allah kami yang luar biasa. Oh, muliakan nama Tuhan. Mari saudaraku, sembah Dia. Dialah Allah yang kita kagumi. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib tu dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh
tiada taranya, mulia dan berkuasa. Muliakan nama Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum Tuhan, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Mari muliakan nama Dia. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah, tiada tiaranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib tu dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Oh, ku kagum hormat akan Engkau. Katakan kami kagum. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum, oh, ku kagum hormat akan Engkau. Oh, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum
akan kami padamu Tuhan, Kau Allah kami yang kami selalu mengagumi Kau Tuhan, jamah kami Yesus, pelihara hidup kami. Glory bagimu. Saudaraku yang terkasih, Dialah Allah yang hidup yang kita selalu mengaguminya. Dan kami percaya pengaguman kita kepada Yesus itu yang membuat kehidupan kita adalah kehidupan yang selalu ada dalam kuasa-Nya. Apapun setiap persoalan masalah kita, datanglah pada Dia. Orang yang mengagumi Yesus adalah orang yang sungguh-sungguh percaya ketika dia datang kepada Dia. Apa setiap persoalan masalah kita. Jangan kau justru jauh dari Tuhan. Pegang firman Tuhan, saudara. Saya percaya ketika kita selalu mengagumi Tuhan, pengaguman akan Tuhan membuat hidup kita itu hidup yang penuh otoritas. Jangan kau abaikan kuasa Tuhan. Jangan kau jauh dari persekutuan Tuhan. Apapun masalah yang kita hadapi, tidak ada kata masalah, tidak ada kata dosa yang tidak bisa diampuni. Ampuni dosa kami Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari kita sembah Dia. Ku kagum hormat akan Engkau. Amin. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Kami kagum Engkau, Yesus. Saudara terkasih, kagumilah Tuhan selalu dalam hidupmu. Percayalah, ketika kau selalu mengagumi Dia, suatu apapun yang kau perbuat, segala pelanggaran dosa, begitu indah
kasih dan kuasa yang tiada taranya di dalam hidup kita. Saya mengajak kita semua, tidak ada kata manusia yang tidak pernah melakukan dosa atau pelanggaran dosa. Tapi ingat saudara, kita harus komitmen dalam hidup kita di hadapan Tuhan. Selama kita jaga kesucian hidup kita. Kesucian itu adalah suatu perbuatan. Dan kita tidak melakukan sesuatu hal-hal yang tidak Tuhan suka. Dan saya mau menyampaikan bagi kita semua, jangan kita suka menilai orang. Kalau ada suatu masalah, datanglah kepada Tuhan. Kita uji iman kita di hadapan Tuhan. Karena Dia Allah yang hidup. Kegaguman kita akan kasih dan kuasanya itu menunjukkan bahwa hidup kita adalah orang yang takut akan Tuhan. Hari ini saya mengajak kita semua melalui program roh hari ini, melalui pujian penyembahan ini, jadikanlah itu menjadi satu dupa yang harum di hadapan kami Tuhan. Supaya setiap anak-anak-Mu yang datang, mereka bukan datang kepada kuasa yang lain, tapi mereka mengangkat pujian penyembahan di hadapan-Mu. Karena Kau memang Allah yang sungguh layak kami kagumi. Jangan tinggalkan Yesus, saudara. Kita bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, pakailah aku. Ampuni dosaku. Hari ini saya mengajak kita semua. Apapun setiap persoalan masalah yang kita hadapi, ketika Kau menempatkan kasih Kristus, ada sesuatu yang luar biasa yang sungguh menakjubkan dalam hidup kita. Saya percaya kehidupan kita tetap ada dalam kuasa-Nya. Selalu angkat, selalu sembah Dia, muliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Kau sungguh indah tiada tiaranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib tu dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada tiaranya, mulia dan berkuasa. Oh, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum Tuhan, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Katakan dengan iman-Mu, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan
Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Mari kita satu dalam doa. Hari ini kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi satu remah bagi kehidupan kami. Sehingga sungguh-sungguh firman ini menjadi benih di dalam setiap roh bagi anak-anak Tuhan. Untuk kami diajar untuk selalu setia dalam perkara yang kecil. Ini mengingatkan kami semua bahwa kehidupan kami, apa yang kami alami hari ini, kami tetap fokus ke dalam suatu kebenaran firman-Mu. Orang yang setia dalam perkara kecil adalah orang yang tidak pernah ragu, tidak pernah bimbang, tidak pernah khawatir akan setiap kehidupannya. Apapun skala dosa dan pelanggaran kami, ampuni selalu dosa kami Tuhan. Kami yakin dan percaya ketika firman ini terus menjadi suatu tuntunan dalam hidup kami. Inilah yang memerdekakan kami, inilah memberi kekuatan bagi kami. Sehingga hidup kami pasti lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Baik saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan, yaitu berbicara tentang setia dalam perkara kecil. Apa sih yang dimaksud tentang kita setia dalam perkara kecil? Dan bagaimana caranya untuk kita dapat melakukan di dalam hidup kita agar kita tetap setia dalam perkara-perkara kecil ini? Yang pertama, kita harus setia. Kita akan lihat dulu ayat firman Tuhan berbicara tentang setia dalam perkara kecil. Kita buka ayat firman Tuhan yaitu di dalam Lukas 16 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Lukas 16 ayat yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Perhatikan saudara. Di dalam ayat ini, dalam perikopnya, ini sebenarnya ayat berbicara tentang nasihat. Kalau kita tidak setia, hal yang kecil, kita tidak akan mungkin juga setia dalam hal yang besar. Kedua, ini berbicara tentang suatu hal berbicara kebenaran. Kalau kita bicara tentang yang benar, yang kecil, bisa kemudian kita tidak benar, hal yang besar pun kita tidak benar. Pertanyaan adalah, bagaimana caranya di dalam setiap kehidupan kita untuk kita tetap setia dalam perkara kecil ini, agar kita juga dapat benar dalam hal perkara yang kecil dan juga hal yang besar. Bagaimana caranya supaya kita tetap setia dalam perkara-perkara kecil ini, saudara? Ada 3 hal yang kita harus lakukan. Yang pertama, kita harus setia. Berbicara tentang setia, ini berbicara apa sebenarnya? Kesetiaan yang dimaksud dalam firman Tuhan di sini adalah bukan menunjuk kepada pribadi manusia, tapi menunjuk kepada pribadi Yesus itu sendiri. Kesetiaan yang Yesus telah lakukan di atas kayu salib, atas setiap perintah Bapa di surga dia lakukan dan dia berkata di atas kayu salib, semua sudah selesai. Maka setiap apa yang telah Yesus lakukan itu juga suatu hal yang menjadi suatu berkat dalam hidup kita. Maksudnya apa saudara? Kata setia di sini adalah andalkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus karena dia adalah sebagai berkat rohani kita. Kalau Yesus tidak setia di atas kayu salib, perhatikan saudara, kalau dia tidak setia, maka iman kita kepada Yesus pun tidak ada gunanya.
Jadi kesetiaan yang dimaksud di sini adalah menunjuk kepada pribadi Yesus itu sendiri. Makanya hari ini saya mengajak kita semua. Kenapa kita dikatakan kita harus setia dalam perkara-perkara kecil? Ini juga mengingatkan dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang kau perbuat, perbuatlah itu semua karena Yesus di dalamnya. Kita nggak boleh bersungut-sungut lagi. Apapun pelanggaran dosa kita jangan suka menilai orang. Saya juga pernah salah, saya pasti aja pernah berbuat salah. Tapi kesalahan itu bukan harus menjadi lebih dominan dalam hidup kita. Kita harus lihat firman Tuhan. Kesetiaan Yesus atas perintah Bapa untuk menebus dosa kita. Ini merupakan sesuatu hal yang kita harus contoh. Sehingga apa yang kita lakukan mungkin ada persoalan yang luar biasa dalam hidup kita. Kita pandang Yesus, kesetiaan Yesus kepada Bapa di surga. Ini yang menjadi sesuatu hal yang kita lakukan. Walaupun kita dihina, walaupun dalam hidup kita masih biasa-biasa saja. Tapi ketika kita tetap setia, pasti ada satu terobosan baru dalam hidup kita. Ingat saudara. Berbicara tentang setia ini berbicara tentang orang yang tidak ragu, orang yang tidak bimbang akan kuasanya. Itu orang yang berbicara tentang setia. Yang kedua, berbicara tentang setia ini juga orang yang percaya akan perubahan di dalam hidupnya. Jadi jelas Alkitab mengatakan di sini, orang yang setia ini adalah orang yang berkomitmen. Tetapi bukan berarti kita itu dalam hidup kita, dalam realita hidup kita tidak bisa buat salah. Kita bisa aja melakukan kesalahan apapun. Tapi jangan kesalahan itu merupakan sesuatu hal yang menjadi suatu batu sandungan ketika kita mau datang kepada Tuhan. Ingat saudara, walaupun saya pendeta, saya pasti bisa berbuat salah. Tapi kesalahan itu bukan merupakan suatu ukuran untuk kita bisa menilai orang itu. Kalau saya ada salah bagi saudara pun, Anda nggak bisa menilai saya. Biarkan kita berperkara di hadapan Tuhan, apakah kita benar atau tidak. Karena kalau kita menilai orang lain, melihat orang lain, ingat, kita sudah lari dari koridor firman itu. Orang yang setia kepada Yesus adalah orang yang selalu acuannya adalah firman itu sendiri. Apapun perkataan orang. Bisa aja kita melakukan suatu hal-hal yang tidak baik, bisa. Saya tidak mengatakan saya baik, tidak. Tapi kalau kita juga tidak baik, jangan kita juga ada di dalam lubang itu selamanya, tidak. Jangan kita terjerambab di dalam sesuatu kuasa yang tidak baik itu selamanya, tidak. Tetapi Alkitab mengingatkan, orang yang setia adalah orang yang tetap melakukan satu pekerjaan, aktivitas karena dasarnya firman di dalam hidup dia. Karena saya tadi katakan, orang yang setia itu adalah orang yang berkomitmen. Orang yang setia itu adalah orang yang percaya dalam hidupnya pasti mengalami suatu perubahan. Karena apa? Acuan kita adalah Yesus. Iman kita hanya kepada Yesus. Kalau kau berkata, aku punya iman, aku beriman, itulah orang yang setia pada Yesus. Makanya hari ini saya mengajak kita semua. Kita belajar dari tokoh-tokoh di Alkitab seperti Yusuf, Daud, Ayub. Kita perhatikan tentang Yusuf. Ketika dia banyak mengerjakan suatu pekerjaan di rumah Potifar, dia tetap setia. Dia disuruh-suruh, dia tetap setia. Dan saya perlu sampaikan bagi saudara, sampai dia masuk ke dalam penjara pun Yusuf tetap setia. Sehingga kesetiaan dia bukan karena melihat manusianya, bukan karena dia siap menerima hidupnya kok penuh tekanan, bukan. Tapi dia selalu datang pada Yesus. Datang kepada persekutuan Tuhan. Jangan kita bawa emosi kita terlalu besar. Padahal kita belum tentu menilai orang itu dia bersalah. Buktikan dong. Kalau kita mau melihat orang itu bersalah, jangan kau menilai dari dirimu. Kalau kau mau menilai dari dirimu, nanti justru kehidupan kita bukan lebih baik. Makanya Alkitab mengajarkan kenapa kita dikatakan harus setia dalam perkara kecil. Ini mengingatkan kita bahwa Yesus aja tetap setia dalam hal kecil. Dia mau nebus dosa manusia. Dia tidak melihat, dia tidak memandang agama apa yang mau dia tebus. Dia tidak melihat suku mana yang mau dia tebus. Tapi dia programnya adalah untuk menebus dosa manusia. Ingat, hal yang kecil dia tetap selalu ada dalam koridor firman. Jadi ayat ini mengingatkan, orang yang setia dalam perkara kecil adalah orang yang bukan berarti keluar dari firman. Tapi dia tetap acuannya adalah firman.
Karena acuan kita adalah Yesus di atas kayu salib. Seperti lagu tadi yang saya sampaikan, yang saya nyanyikan tentang kita mengagumi Dia. Kita menghormati Dia. Bukan berarti kita melakukan sesuatu hal itu semua sia-sia, tidak. Hal yang pertama kita harus lakukan. Kalau engkau mau setia dalam perkara kecil, mari kita melihat Yesus sebagai contoh teladan kita. Setialah. Kesetiaan kita ini disandalkan, ini mengingatkan bahwa selalu iman percaya kita hanya kepada Yesus. Apapun persoalan kita, bukan masalah rumah tangga. Saya juga pasti punya masalah. Tapi saya tetap fokus. Saya terus berdoa bagi keluarga saya. Karena orang yang setia ini adalah orang yang paling prioritas yang dia lakukan adalah untuk Tuhan. Setia kepada Tuhan, setia kepada keluarga, setia kepada sesama manusia. Jangan ketika kita salah, kita dosa, terus kita jauh dari Tuhan. Terus kita anggap semuanya itu sampah. Terus kita anggap semua tidak berguna, itu salah. Orang yang setia, apapun gelombang persoalan masalahnya, dia tetap fokus kepada firman Tuhan. Karena berbicara tentang orang yang setia adalah iman percayanya hanya pada Yesus sebagai berkat rohaninya. Pegang firman Tuhan, saudara. Kita tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita besok. Tapi Tuhan tahu. Karena kesetiaan kita kepada Tuhan, Dia tetap pelihara, Dia tetap pagari hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Itu hal yang pertama. Berbicara tentang orang yang setia dalam perkara kecil. Bagaimana caranya untuk kita melakukan agar kita tetap setia dalam hal perkara yang kecil? Pertama, kita harus setia. Kata setia di sini adalah andalkan iman percaya kita kepada Yesus sebagai berkat rohani kita. Yang kedua, ini berbicara kita harus tekun. Jadi orang yang mau melakukan sesuatu hal setia dalam perkara kecil, yang kedua adalah dia harus tekun. Apa yang dimaksud tekun di sini? Artinya setiap firman yang kita sudah mengerti, lahirkanlah itu setiap firman itu dalam kehidupan kita. Atau kita implementasikan itu dalam kehidupan kita. Atau bahasa sederhananya, jadilah menjadi pelaku firman. Orang yang benar-benar, orang yang tekun bukan berarti dia bebas dari masalah. Tidak. Saya selalu ingatkan, kita itu hidup dalam dunia masalah. Manusia itu tidak ada orang yang tidak ada masalah. Tapi jangan masalah itu yang membuat kehidupanmu tidak ada kuasa di hadapan Tuhan. Saya berbicara ini tidak main-main, saudara. Kalau saya dosa, saya ada salah. Buktikan. Jangan kita menyatakan kita salah, dia dosa itu, dia ini. Jangan kita hanya mendengar kata-kata orang. Apapun bisa aja saya salah, mungkin salah menulis, berbuat. Tapi kan yang penting kita tidak melakukan sesuatu hal yang Tuhan tidak suka. Hal yang paling penting Tuhan mau. Setiap firman yang kau sudah pahami, yang sudah kau mengerti, lahirkan itu dalam hidupmu. Jadilah pelaku-pelaku firman. Setiap ada masalah, jadikanlah firman itu merupakan satu jalan atas masalahmu. Orang yang menjadi pelaku karena ada yang mau dikerjakan. Apa yang kau kerjakan untuk setiap apa yang mau kau lakukan, lahirkan firman itu dalam hidupmu. Itu poin yang kedua. Agar kita bisa melakukan dalam hidup kita untuk kita setia dalam perkara-perkara kecil. Ingat saudara, berbicara setia perkara kecil dan benar melakukan hal yang kecil, ini bukan main-main. Ini satu realita hidup yang tidak akan putus rantainya dalam hidup kita. Mau dimanapun kita, persoalan itu tidak akan pernah jauh dari hidup saudara. Persoalan itu ada di dalam hidup kita. Tapi karena kita percaya, setia, tekun. Orang yang tekun itu adalah orang ketika ada masalah dia datang pada Tuhan. Ketika ada masalah dia terus tingkatkan iman percaya kepada Tuhan. Masuk ke dalam persekutuan Tuhan. Karena orang-orang yang setia dalam perkara kecil, bukan dia melakukan sesuatu yang tidak benar, tapi sesuatu yang benar. Walaupun itu hal kecil, tapi justru hal yang kecil menurut manusia itu satu hal yang besar. Karena dia tetap melahirkan firman itu di dalam hidup dia. Haleluya. Yang ketiga yang terakhir. Bagaimana agar kita bisa melakukan sesuatu hal setia dalam perkara kecil ini saudara. Sesuai dengan Lukas 16:10. Yang ketiga terakhir. Kita harus sabar. Apa yang dimaksud kita harus sabar? Kita selalu siap dibentuk. Kadang-kadang ketika kita ada masalah, cepat kali kita langsung marah. Langsung naik tensi kita. Seolah-olah dia pasti bersalah. Dia bersalah. Aku lihat sendiri. Padahal kita baru melihat. Ya. Alkitab berkata sebesar apapun salah pelanggaran dosamu, Alkitab berkata, kau jangan menghakimi. Buktikanlah. Saya mengingatkan sekarang,
Orang yang setia dalam perkara kecil adalah orang yang sabar. Dia tidak melihat kondisi hidup dia, tapi melihat kebesaran Allah yang dia kagumi. Kebesaran Allah yang dia kagumi, ini yang memberikan suatu motivasi. Dia tidak akan pernah mundur, dia tidak akan pernah menyerah, tapi dia selalu berserah. Berbeda pasrah dengan berserah. Orang yang berserah, dia tetap mengandalkan iman percaya hanya kepada Yesus. Ingat, kita belajar dari seorang yang membuat periuk. Ada di dalam Alkitab. Kita belajar bagi seorang yang membuat periuk. Dia itu membuat periuk itu walaupun dia sudah berulang-ulang dia perhatikan. Tetap ada yang tergaris, mesti ada yang belum sempurna. Tapi dia tetap selalu taat, selalu sabar. Dia terus lakukan yang terbaik. Dalam hidup kita juga sama seperti itu. Jangan suka kata orang, terus kita menyalahkan orang itu. Kau tanya Tuhan dong. Itu benar gak sih orang? Saudaraku, jangan suka menghakimi dan menilai orang. Kalau kau mau setia dalam perkara yang kecil, kau harus sabar. Kalau ada orang yang mungkin memperkatakan hidupmu yang tidak baik, doa saja. Kita akan uji iman kita. Kita akan berperkara kepada Tuhan. Apakah dia benar atau saya yang benar? Hari ini saya mengajak kita semua. Orang yang sabar adalah orang yang tidak gegabah mengambilkan satu keputusan di dalam setiap persoalan dalam hidup dia. Jangan kita tahu firman, tapi kita dibutakan oleh iblis. Hari ini saya mengajak kita semua. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Peganglah firman Tuhan. Mari kita harus sabar. Orang yang sabar bukan berarti orang yang berdiam diri, tidak. Orang yang sabar adalah orang tetap taat, ada dalam persekutuan. Dia tetap selalu berdoa. Dia percaya setiap masalah Tuhan buka jalan. Dia tetap selalu baca Alkitab. Setiap masalah yang mungkin bertubi-tubi terus menghantam dia. Tapi saya percaya ketika kau baca firman, terus berdoa, terus angkat pujian penyembahan, saya percaya Tuhan akan memberikan jalan kekuatan yang baru dalam hidupmu. Orang yang sabar adalah orang yang selalu mengandalkan firman Tuhan di dalam hidup dia. Mari saudara, 3 hal ini yang harus kau lakukan dalam hidupmu. Dalam akhir zaman ini, iblis tidak akan pernah diam. Dia tidak akan pernah suka kita dekat dengan Yesus. Ketika 3 hal ini kau lakukan, saya percaya kau akan cakap dan mampu untuk melakukan suatu perkara-perkara yang kecil. Dan kalau hal yang kecil, kau sudah setia, Tuhan akan memberikan hal yang besar. Dan ketika kau benar dalam hal kecil, kau juga diberikan suatu hal juga tanggung jawab yang besar di hadapan Tuhan. Hari ini saya mengajak kita semua. Mari kita belajar dari Yusuf, dari Daud. Daud juga demikian, dia anak paling bungsu. Ketika banyak tamu-tamu penting, malah bapaknya si Daud yang bernama Isai itu tidak pernah memanggil ataupun memuja ataupun memperkenalkan Daud. Tapi perhatikan saudara, mungkin hari ini kita diejek, dihina. Mungkin katakan kita tidak berharga di mata orang. Kita pegang aja firman Tuhan. Saya percaya, kalau ketika Daud melakukan itu semua, orang akan terkaget-kaget, terkagum-kagum. Kenapa saudara? Orang akan bisa terkaget, terkagum. Karena apa yang Daud lakukan bukanlah untuk kepentingan manusia, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Hari ini saya mengajak kita semua. Kita belajar dari Daud. Ayahnya si Isai pun tidak pernah memanggil Daud ataupun mengandalkan Daud. Abang-abangnya yang diandalkan. Walaupun Daud, dia disuruh dipekerjakan untuk pengembala ternak domba. Tapi Daud tidak pernah mengecilkan hati dia. Karena dia percaya, dia setia dalam hal yang kecil. Dia percaya akan mendapat suatu kebenaran yang besar di hadapan Tuhan. Ayub juga demikian. Hilang semuanya, keluarganya, hartanya. Tapi Tuhan ganti yang baru. Karena apa? Dia setia dalam hal-hal yang kecil. Hari ini saya mengajak kita semua. Mari saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus. Jangan andalkan kekuatan manusiamu. Kalau kau mengandalkan kekuatan manusiamu, sama dengan engkau hidup dalam kuasa kedagingan. Hari ini kita belajar dari tokoh-tokoh di Alkitab ini. Baik Yusuf, baik Daud, baik Ayub. Ini sesuatu hal gambaran bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Saya percaya ketika 3 hal ini kau lakukan, disitulah Alkitab berkata dalam Lukas 16 ayat 10, kita setia dalam perkara-perkara kecil. Karena orang yang setia adalah orang yang berkomitmen kepada Tuhan, berkomitmen kepada keluarga, kepada sesama manusia. Ingat saudara, apapun masalah dalam keluarga, rumah tangga kita, tetap fokus kepada firman. Tuhan pasti buka jalan. Jangan kita mundur. Saya sebagai hamba Tuhan, saya tidak katakan saya benar, saya juga bisa melakukan suatu hal yang salah. Dan saya juga pernah melakukan suatu perbuatan yang salah. Tapi saya tidak melihat masalah kesalahan itu. Saya melihat satu kebenaran firman Tuhan.
Karena apapun kesalahan pelanggaran kita yang kita lakukan, ketika kita tetap taat, kita tetap tekun, kita tetap setia, kita tetap sabar, saya percaya banyak terobosan baru yang Tuhan akan berikan bagi kehidupan kita. Mari saudara, tetap semangat. Jadikanlah kehidupanmu untuk menjadi garam terang, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saya percaya, mari program rohani ini, ketika Anda mendengar program rohani ini, mari pegang aja firman Tuhan. Jangan karena perbuatan salah seseorang, walaupun dia hamba Tuhan, kau jauh dari firman. Pegang aja firman Tuhan. Kita uji siapa yang benar, dia atau kita. Ingat, pengujian itu Tuhan akan nyatakan kuasanya. Dan saya percaya bagi kita semua, mari saudara, belajarlah untuk kita mengasihi, belajar untuk mengampuni. Apapun perbuatan-perbuatan yang kau lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, ini yang disebut kita tetap harus setia dalam perkara kecil. Jangan kau bersungut-sungut. Apa mungkin kau berkata, Tuhan, kok hidupku seperti ini terus? Kok aku gak pernah naik jabatan? Hidupku belum punya rumah, tapi yang lain sudah punya rumah. Aku seperti ini. Jangan berkata demikian. Jalani aja hidupmu, biar karena firman Tuhan itu yang menjadi satu rema, tuntunan dalam kehidupan kita semua. Saya percaya apa yang kau lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan pasti tidak akan pernah sia-sia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk sabda firman-Mu ini. Biarlah firman ini terus berakar bertumbuh untuk menjadi garam terang bagi kehidupan kami. Biarlah tuntunan firman ini yang menguatkan dalam kehidupan kami untuk kami tetap setia di dalam hal perkara-perkara yang kecil. Karena Kau berkata orang yang setia dalam perkara kecil adalah orang yang selalu setia kepada Tuhan. Orang yang setia dalam perkara kecil adalah orang yang tekun di hadapan Tuhan. Artinya orang yang selalu melahirkan firman dalam hidupnya. Orang yang setia di hadapan Tuhan adalah orang yang selalu mengandalkan iman percaya kepada Tuhan. Dan orang yang setia kepada perkara yang kecil adalah orang yang selalu sabar. Artinya siap dibentuk, diproses untuk Tuhan pakai sebagai alatnya. Inilah doa kami, keberkati semua anak-anak Tuhan. Dimanapun mereka berada, biarlah penyertaan kuasa Tuhan tetap menyertai dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, oh, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, oh, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, oh, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, oh, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Salam.
Tuhan.